anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring lagi. Jangan lupa untuk mengisi absensi pada Google Form yang telah Ibu bagikan pada WA Group. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, PB yang pertama. Berikut ini adalah KD dan indikatornya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menentukan pokok pikiran dari teks non-fiksi. Yang kedua, menjelaskan pengertian rantai makanan pada suatu ekosistem. Yang ketiga, mampu membuat suatu rantai makanan dalam ekosistem beserta keterangannya dengan tepat. Sedangkan materi kita hari ini adalah Bahasa Indonesia tentang pokok pikiran dan IPA tentang rantai makanan. Tahukah kalian apa yang mendasari terbentuknya suatu paragraf itu? Ada yang masih ingat? Nah, marilah kita analisis apa yang mendasari terbentuknya suatu paragraf tersebut. Namun, sebelumnya marilah kita perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah beberapa contoh hewan langka. Adakah yang tahu mengapa hewan-hewan ini menjadi langka? Ya, benar. Karena hewan tersebut kekurangan makanan. Berikutnya, adakah yang tahu mengapa hewan-hewan tersebut kekurangan makanan? Ya, benar, bagus. Karena hewan-hewan tersebut rantai makanannya terganggu. Nah, untuk mengetahui, marilah kita cermati teks berikut. Dari teks tersebut, marilah kita analisis ide yang mendasari terbentuknya setiap paragraf tersebut. Paragraf yang pertama. Yang mendasari paragraf pertama adalah urutan rantai makanan di darat. Untuk paragraf kedua, yang mendasari adalah urutan rantai makanan di laut. Yang ketiga, paragraf ketiga yang mendasari adalah kelancaran dan keseimbangan rantai makanan. Dan paragraf keempat yang mendasari adalah komponen rantai makanan yang berperan besar. Dari analisis tadi dapat kita simpulkan bahwa yang mendasari terbentuknya suatu paragraf itulah yang disebut dengan pokok pikiran atau ide pokok. Anak-anakku yang hebat, perhatikan apa yang dibawa Bu Novi ini. Ini namanya kartu bergambar. Nah, yang pertama ada gambar tumbuhan, harimau, kelinci, serigala, dan juga jamur. Nah,
mari kita susun menjadi suatu rantai makanan dengan benar. Anak-anak, dari kartu bergambar tadi yang bergambar harimau, tumbuh-tumbuhan, serigala, jamur, dan juga kelinci, mari kita susun menjadi proses makan dimakan dengan benar. Ingat, proses makan dimakan dimulai dari produsen atau makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Siapa hayo? Ya benar, yang jelas adalah tumbuh-tumbuhan. Mari kita mulai. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan sebagai awal dari proses makan dan dimakan. Kemudian, tumbuhan dimakan oleh siapa? Apakah harimau? Kemudian serigala? Kemudian kelinci? Ataukah jamur? Tumbuh-tumbuhan akan dimakan oleh kelinci. Kemudian kelinci akan dimakan oleh serigala. Kemudian serigala akan dimakan oleh harimau. Harimau akan mati dan diuraikan oleh jamur. Nah, inilah proses makan dimakan dengan benar. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, kemudian harimau mati diuraikan oleh jamur atau fungi. Melalui media gambar tadi dapat diketahui bahwa tumbuhan sebagai produsen, kelinci sebagai konsumen 1, serigala sebagai konsumen 2, harimau sebagai konsumen 3, dan jamur sebagai pengurai. Dari penjelasan Ibu tadi menggunakan media kartu gambar, dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Untuk melatih kemampuan kalian, buatlah rantai makanan berdasarkan kartu gambar yang telah Ibu bagikan pada LKPD. Guntinglah, kemudian susunlah kartu gambar tersebut menjadi suatu rantai makanan yang benar beserta keterangannya. Hiasilah sesuai kreativitasmu. Tahukah kalian bahwasanya ikan mempunyai rantai makanan yang berbeda? Karena ikan termasuk salah satu komponen rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, ada yang tahu? Ada satu daerah yang terkenal dengan ikan bandengnya. Daerah mana? Ayo, coba diingat. Ya, daerah kita sendiri, yaitu daerah Gresik. Karena sangat terkenalnya, maka ada yang namanya tradisi Pasar Bandeng Gresik. Berikut ini adalah teks tentang tradisi Pasar Bandeng Gresik. Silakan didiskusikan bersama teman kelompokmu. Apa yang mendasari terbentuknya setiap paragraf pada teks tradisi Pasar Bandeng Gresik? Diskusikan dan kerjakan di LKPD yang telah Ibu bagikan. Demikian pembelajaran kita